Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Rahma Hitani sebagai tenaga sanitasi lingkungan RSUD Malingping Provinsi Banten. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai cara pengolahan limbah di RSUD Malingping. RSUD Malingping telah melakukan pengolahan limbah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD Malingping yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Berbagai sarana prasarana pengolahan limbah yang telah dimiliki oleh RSUD Malingping. Yang pertama, instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah limbah cair dari kegiatan operasional rumah sakit. Yang kedua, TPS limbah B3 yang berfungsi tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan operasional rumah sakit. Yang ketiga, TPS non B3 yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara limbah non B3 dari kegiatan operasional rumah sakit. Pada sesi ini, saya akan lebih membahas mengenai bagaimana cara pengolahan limbah padat yang dilakukan oleh RSUD Malingping, khususnya pada tahap pemilahan. Limbah padat B3 merupakan sisa hasil kegiatan usaha yang berbentuk padat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah padat non B3 merupakan sisa hasil kegiatan usaha yang berbentuk padat dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Adapun jenis limbah padat B3 yang dihasilkan di RSUD Malingping, yang pertama, limbah padat B3 medis non tajam. Contohnya, selang infus, kateter, aboket tanpa jarum, kasa, perban, handspoon, masker, topi bedah, limbah yang terkena cairan tubuh dan darah, dan jaringan tubuh. Yang kedua, limbah B3 padat medis tajam, contohnya jarum suntik, kepel, preparat, botol vial, dan botol ampul. Yang ketiga, limbah B3 non-medis, contohnya sisa-sisa obat, kemasan produk farmasi, obat kadaluarsa, batu baterai, lampu TL, dan bekas tinta. Sedangkan jenis-jenis limbah non-B3 yang biasa kita sebut sebagai limbah domestik, contohnya limbah bekas makanan, limbah pembungkus makanan, minuman, pembungkus peralatan medis, dan limbah kertas. RSUD Malingping telah melakukan beberapa tahap pengolahan limbah padat B3 dimulai dari tahap pemilahan, pengurangan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, dan pengolahan akhir. Pada tahap pemilahan, seluruh karyawan dan pengunjung RSUD Malingping wajib melakukan pemilahan berdasarkan jenis-jenis limbah yang dihasilkan. RSUD Malingping telah menyiapkan sarana prasarana dalam mendukung tahap pemilahan limbah padat B3 dan non-B3. Yang pertama, tempat sampah berwarna kuning dengan berlapiskan plastik sampah berwarna kuning dan berlabelkan infeksius. Contoh limbahnya yaitu kateter, selang infus, masker, handspoon, topi bedah, limbah yang terkena cairan tubuh manusia dan darah, perban, dan kasa. Yang kedua, tempat sampah berwarna kuning berlapiskan plastik sampah berwarna kuning dengan label infeksius khusus pelabot yang tidak terkena cairan tubuh manusia dan darah. Yang ketiga, tempat sampah khusus benda tajam yang biasa kita sebut sebagai safety box. Contohnya, jarum suntik, silet, botol vial, botol ampul, kepel, dan preparat. Yang keempat, tempat sampah berwarna hijau berlapiskan plastik sampah berwarna hitam dengan berlabelkan limbah non-medis. Contoh limbahnya yaitu limbah sisa makanan, limbah plastik bekas makanan dan minuman, dan limbah kertas. Yang kelima,
Tempat sampah berwarna kuning dengan belapiskan plastik sampah berwarna coklat, contoh limbahnya sisa obat, kemasan produk farmasi, obat kadaluarsa, terus manfaat dari pemilahan limbah B3 dan non-B3 yang pertama, melindungi petugas kesehatan, pasien, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dari penyebaran infeksi penyakit dan cedera. Yang kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan limbah B3. Yang ketiga, mengurangi potensi bahaya yang dihasilkan oleh limbah B3. Yang keempat, menciptakan lingkungan rumah sakit yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Apabila rumah sakit tidak melakukan pengolahan limbah padat B3 dan non-B3 yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran infeksi akibat limbah medis. Jenis penyakit yang dihasilkan oleh limbah medis yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan, HIV, dan hepatitis. Maka dari itu, RSUD Malingping terus berupaya dalam meningkatkan pengolahan limbah padat B3 dan non-B3 agar tidak mencemari lingkungan dan penyebaran infeksi penyakit. Mari kita sehatkan lingkungan, maka lingkungan akan menyehatkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.